Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan tetap bersemangat meskipun belajar di rumah saja. Nah, kalian kembali lagi bertemu dengan Bu Angga di sini. Hari ini kita akan belajar tematik yang 4D. Nah, sebelum belajar bersama dengan Bu Angga minta kalian untuk menyiapkan buku tematik 4D ya. Jadi kalian bisa menyimak video pembelajaran Bu Angga sembari membaca materi yang ada pada buku tematik 4D di halaman 17. Nah, bagaimana sih materi yang ada di halaman 17? Mari kita pelajari. Oh iya, sebelum kita belajar jangan lupa kita berdoa dulu ya. Soli Solihah, ayo mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangan di depan dada. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sidni ilma warsugni fahma. Amin. Nah, karena kita selesai berdoa, mari kita simak pembelajaran dari Bu Angga. Nah, Soli Soliha, tadi Bu Angga sudah menyampaikan bahwa kalian akan mempelajari buku tematik 4D di halaman 17. Nah, sembari kalian menyimak materi dari Bu Angga, silahkan kalian bisa buka halaman 17 ya. Nah, di situ ada materi apa sih, Soli Soliha? Oh, ternyata ada materi tentang cerita pendek. Nah, cerita pendek itu kira-kira apa ya? Nah, cerita pendek adalah karangan yang menceritakan tentang sebuah kejadian, lalu bisa juga menceritakan tentang pengalaman, bisa juga bercerita tentang diri sendiri. Nah, kira-kira Soli Solihah sudah pernah membaca cerita pendek belum? Tentu sudah pernah membaca, karena cerita pendek itu bisa ditemukan pada buku pelajaran, pada majalah, dan juga pada internet. Nah, hari ini Bu Angga akan membimbing kalian untuk mempelajari unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur cerita pendek ternyata ada beberapa loh, Soli Solihah. Apa saja ya? Yuk kita lihat sebentar. Ternyata yang pertama adalah tema. Nah, tema merupakan inti pokok pada sebuah cerita pendek. Nah, tema bisa berupa persahabatan, nah, kemudian bisa juga tentang lingkungan. Nah, bisa juga tentang kasih sayang, tentang orang tua, tentang tanaman, tentang tumbuhan. Nah, yang jelas tema ini harus disesuaikan dengan tugas dan juga bisa disesuaikan dengan minat Soli Solihah ya. Nah, yang kedua ada alur. Nah, alur biasanya terdapat pada awal cerita, kemudian bisa juga terdapat di tengah cerita dan terdapat di akhir cerita. Nah, alur merupakan rincian atau runtutan dalam sebuah cerita pendek. Nah, yang berikutnya ada latar. Nah, latar adalah tempat terjadinya cerita pendek ini terjadi, atau latar bisa juga dianggap sebagai tempat di mana tokoh melakukan kejadian, di mana tokoh melakukan kegiatan ya, Soli Solihah. Nah, latar ini bisa ada dua, yaitu ada latar waktu dan juga ada latar tempat. Nah, semisal Soli Solihah menceritakan pengalaman pertama kali masuk sekolah. Nah, berarti latar waktunya bisa dimulai dari pagi hari hingga siang hari.
Nah, untuk tempatnya di mana? Nah, tempatnya bisa di sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, bisa di kelas, ataupun bisa di taman sekolah. Nah, bagaimana solih-solihah? Sudah paham untuk latar? Nah, Ibu Angga harap kalian paham ya. Nah, berikutnya ada tokoh. Nah, tokoh ini adalah orang ataupun hewan ataupun tanaman yang kita ceritakan di dalam cerita pendek. Nah, loh, kenapa Bu Angga kok tokohnya tidak hanya manusia? Nah, ketika kalian menuliskan cerita pendek berupa dongeng, tentu tokohnya bisa tanaman, bisa hewan, ataupun bisa alam sekitar. Nah, kemudian yang terakhir dalam unsur cerita pendek adalah amanat. Amanat ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Ayo coba kita lihat pada buku halaman 16. Nah, pada buku halaman 16, solih-solihah, di sini ada sebuah cerita pendek tentang tupai dan kelinci pemalas. Nah, seperti yang sudah tadi Bu Angga jelaskan, nah untuk tokohnya ternyata bukan manusia kan? Tokohnya merupakan hewan, yaitu tupai dan kelinci. Nah, di sini ada amanatnya. Nah, bagaimana amanatnya? Kalau kalian sudah selesai membaca, maka kalian akan melihat atau kalian akan menemukan bahwa amanat pada cerita ini yaitu sebagai makhluk hidup kita tidak boleh malas. Nah, itulah yang dinamakan dengan amanat. Jadi, amanat merupakan nilai-nilai kebaikan yang terkandung pada sebuah cerita pendek. Nah, bagaimana solih-solihah, sudah paham tentang unsur-unsur cerita pendek? Jika sudah paham, maka kalian bisa mengerjakan tugas dari Bu Angga ya. Nah, tugas dari Bu Angga adalah membaca cerita pada halaman 18, yaitu tupai dan ikan gabus. Nah, silahkan solih-solihah baca dengan cermat, baca dengan teliti, tidak perlu terburu-buru ya. Nah, setelah solih-solihah membaca pada halaman 18, silahkan solih-solihah bisa mengerjakan soal pada halaman 19. Nah, solih-solihah bisa menentukan tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Nah, kemudian untuk yang dua, jangan lupa kalian deskripsikan tentang tokoh ya. Nah, oh ya, Bu Angga berikan tambahan. Untuk tokoh, nah, untuk tokoh dalam cerita biasanya ada dua solih-solihah. Ada tokoh yang berperan baik, ada juga tokoh yang berperan kurang baik. Nah, kira-kira tokoh yang berperan baik itu contohnya seperti apa ya? Nah, tokoh yang berperan baik contohnya misalkan jujur, kemudian berani, kemudian hemat. Nah, ini merupakan deskripsi dari tokoh yang baik. Bagaimana tokoh yang kurang baik? Tokoh yang kurang baik biasanya dituliskan atau dideskripsikan sebagai tokoh yang berlawanan dengan tokoh yang baik. Nah, contoh dari deskripsi tokoh yang kurang baik yaitu malas. Kemudian suka berbohong. Nah, jadi tokoh dalam cerita ada dua ya. Ingat-ingat ada dua. Ada yang pertama tokoh yang baik dan yang kedua tokoh yang kurang baik. Nah, biasanya apakah tokoh yang kurang baik ini akan selalu kurang baik? Nah, tidak solih-solihah. Tokoh yang kurang baik bisa jadi menjadi baik ketika di akhir cerita. Nah,
Bagaimana soli-solihah untuk materi pada hari ini? Semoga kalian semua memahami dengan baik ya. Jika kalian kurang paham, jangan lupa untuk mempelajari tentang cerita pendek di halaman 17. Nah, semangat soli-solihah. Nah, bagaimana soli-solihah? Nah, semoga kalian semua paham ya tentang materi yang Bu Angga sampaikan tentang cerita pendek. Oh iya, ketika kita membaca sebuah cerita pendek ataupun kita mempelajari cerita pendek juga berkaitan dengan salah satu surat dalam Al-Quran loh, yaitu surat Al-Hud ayat 120, yaitu yang bercerita tentang dan semua kisah dari Rasulnya kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguh ke hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi membaca cerita pendek, mempelajari cerita pendek itu sama dengan kita mengamalkan salah satu surat dalam Al-Quran. Nah, semoga kalian semua senantiasa sehat, tetap bersemangat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.